Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 8 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video kali ini sengaja saya membuat rekaman ulang untuk menanggapi permintaan yang sangat banyak terkait dengan audio yang kurang bagus pada video sebelumnya. Nah, pada video yang lalu terkait dengan materi pada video kali ini, kita sudah mempelajari tentang fungsi kuadrat. Saya berharap kalian semuanya masih memahami sifat-sifat fungsi kuadrat dan sebagainya sehingga bisa digunakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, seperti biasa, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya membuat video materi pembelajaran yang selalu menarik. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sumbu simetri dan nilai optimum bersama saya, Kuku Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan sumbu simetri fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian dapat menentukan nilai optimum fungsi kuadrat. Yang ketiga, kalian dapat menentukan titik puncak grafik fungsi kuadrat. Apakah kalian sudah siap? Mari kita lanjut saja ke bagian yang pertama, tentang sumbu simetri. Nah, untuk memahami sumbu simetri, saya punya ilustrasi sebagai berikut. Saya punya dua grafik fungsi kuadrat. Di gambar yang belah kiri, ini fungsinya atau grafiknya membuka ke atas. Sementara gambar yang kedua atau sebelah kanan, ini grafiknya membuka ke bawah. Nah, kita lihat pada masing-masing gambar. Untuk gambar sebelah kiri, ini grafik akan simetris di garis X sama dengan 0 ya. Ini akan simetris di garis X sama dengan 0. Kemudian gambar sebelah kanan, ini grafik akan terlihat simetris di garis X sama dengan negatif 1. Artinya kanan kiri sama ya kalau kita lihat dari garis X sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya dua garis ini itu disebut sebagai sumbu simetri. Apakah bisa dipahami? Nah, kalau begitu apa sih sumbu simetri itu? Sumbu simetri artinya garis vertikal yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian sama besar. Sekali lagi, sumbu simetri artinya garis vertikal yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian sama besar. Oke, sampai di sini bisa dipahami baik-baik ya. Kita lanjut ke tayangan berikutnya. Nah, bagaimana sih cara menentukan sumbu simetri selain dengan gambar? Selain dengan gambar, kita dapat menentukan sumbu simetri dengan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan adalah X sama dengan negatif B per 2A. Sebagai contoh, saya berikan contoh soal pertama. Tentukan sumbu simetri dari grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10. Oke, kita langsung bahas. Kita gunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Ingat kembali anak-anak, pada grafik fungsi kuadrat ini kita kenal beberapa istilah A, B, C. A itu koefisien dari variabel kuadrat. Dalam hal ini A-nya adalah 1. Di depan X kuadrat ini tidak ada angka. Sebetulnya ada, yaitu angka 1, cuma tidak tertuliskan. Selanjutnya B adalah koefisien dari variabel berpangkat 1. Dalam hal ini koefisien dari variabel X, yaitu negatif 6. Sementara C-nya adalah positif 10. Nah, pada kasus ini kita gunakan koefisien B dan A saja. Kita masukkan ke rumus X sama dengan negatif 6 per 2 kali A. A-nya 1. Kita hitung ya. Negatif 6, berarti jadi positif 6. Positif 6 dibagi 2, ketemunya 6 per 2, ketemunya 3. Oleh karena itu, pada contoh soal 1 ini, sumbu simetrinya terdapat pada garis X sama dengan 3. Apakah sudah bisa dipahami? Good. Kita teruskan ke tayangan berikutnya tentang nilai optimum.
Nah, untuk memahami nilai optimum sama dengan tayangan sebelumnya, sama-sama menggunakan dua gambar. Gambar pertama ini grafiknya membuka ke atas, gambar kedua grafiknya membuka ke bawah. Kita lihat gambar sebelah kiri. Ini pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y itu nilai berapa sih yang kebetulan dilewati atau sejajar dengan sumbu simetrinya, yaitu nilai Y sama dengan 0 di sini. Karena kebetulan ini berimpit tidak terlihat. Kebetulan simetris di sumbu Y maka tidak terlalu terlihat. Nah, kita lihat di gambar kedua, ini akan terlihat sekali. Kita lihat di sumbu Y, nilai berapa sih yang sejajar dengan sumbu simetrinya, ya. Kita lihat sumbu simetri pada grafik tersebut, kemudian kita cari di sumbu Y itu nilai berapa yang berimpit atau sejajar. Ternyata adalah nilai Y sama dengan 2 ini, sejajar, ya. Nah, kedua titik ini, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, selanjutnya disebut sebagai nilai optimum. Jadi nilai optimum itu apa? Nilai optimum itu artinya nilai grafik pada sumbu simetri. Saya ulangi, nilai grafik pada sumbu simetri. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang, oh ya, ini ada dua catatan di sini. Jika grafiknya membuka ke atas, nah pada gambar yang kiri ini, maka yang terjadi adalah nilai minimum, dia berada di bawah grafik. Selanjutnya di gambar yang kanan, kalau grafiknya membuka ke bawah, maka yang terjadi adalah nilai maksimum, dia berada di puncak atas, ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini, ya. Jadi nilai optimum ada dua, bisa nilai maksimum dan bisa nilai minimum, tergantung gambar grafiknya. Kita teruskan ke tayangan berikutnya. Nah, bagaimana sih cara menentukan nilai optimum selain dengan gambar? Nah, tadi di pembahasan sebelumnya kita sudah menentukan atau menghitung nilai sumbu simetri dengan rumus. Nah, ketika kita mencari nilai optimum, kita substitusikan nilai sumbu simetri tersebut ke fungsi kuadratnya. Kita berikan contoh di sini. Contoh soal 2. Tentukan nilai optimum dari grafik Y sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Langkah pertama, kita hitung dulu sumbu simetrinya dengan rumus. X sama dengan negatif B per 2A. Kita masukkan, ya. Pada kasus ini B-nya 4, A-nya 2. X sama dengan negatif 4 per 2 kali 2. X sama dengan negatif 4 per 4. X sama dengan negatif 1. Nilai X sama dengan 1 ini selanjutnya kita substitusikan ke persamaan grafik. Y sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 5. Kita ganti X-nya dengan nilai negatif 1. Kita peroleh X sama dengan 2 kali negatif 1 kuadrat ditambah 4 kali negatif 1 ditambah 5. Kita hitung yang dikuadratkan terlebih dahulu. Y sama dengan 2 kali 1, 2, ditambah 4 kali negatif 1 itu negatif 4, ditambah 5. Sehingga diperoleh 2 dikurangi 4 itu negatif 2, ditambah 5 sama dengan 3. Dengan demikian, nilai optimum pada soal ini adalah Y sama dengan 3. Kemudian yang terbentuk nilai maksimum atau nilai minimum, ya. Nah, kita lihat A-nya ini, karena A-nya positif, maka grafiknya membuka ke atas. Berarti yang terbentuk adalah nilai minimum, yaitu Y sama dengan 3. Sudah bisa dipahami, anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita menentukan titik puncak grafik. Perhatikan dua gambar berikut. Kita lihat gambar yang sebelah kiri. Ini titik puncak grafik. Ini grafiknya membuka ke atas, ya. Maka titik puncaknya berada di sebelah bawah. Kemudian gambar yang kanan, ini grafiknya membuka ke bawah, maka titik puncaknya berada di atas. Nah, bagaimana cara menentukan kedua titik puncak ini? Ya, titik puncaknya di gambar yang kiri 0,0, gambar yang kanan berada di titik negatif 1,2. Nah, kedua titik ini selanjutnya disebut sebagai titik puncak grafik. Jadi titik puncak grafik adalah koordinat dari nilai sumbu simetri dan nilai optimumnya. Kalau sumbu simetri sudah kita ketahui, nilai optimumnya juga sudah kita ketahui, maka titik puncak grafik adalah koordinat dari dua titik tersebut.
Oke, sekarang kita akan coba mencari titik puncak dengan rumus ya. Titik puncak grafik ditentukan dengan mencari nilai sumbu simetri dan nilai optimum grafik. Contoh soal 3. Tentukan titik puncak grafik Y sama dengan negatif 2x kuadrat plus 3x plus 5. Langkah pertama kita cari sumbu simetrinya terlebih dahulu. X sama dengan negatif B per 2A. Di sini B-nya 3, kemudian A-nya negatif 2. Kita masukkan ke rumus, X sama dengan negatif 3 per 2 kali negatif 2. Kita hitung, ini 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif dibagi negatif berarti positif. Positif 3 per 4. Oke, setelah ketemu sumbu simetrinya, kita masukkan ke nilai optimum. Kita masukkan ke persamaan grafik. Y sama dengan negatif 2x kuadrat plus 3x plus 5. X-nya diganti 3 per 4. Y sama dengan negatif 2 kali 3 per 4 dikuadratkan ditambah 3 kali 3 per 4 ditambah 5. Kita hitung dulu yang dikuadratkan. 3 per 4 kuadrat berarti 9 per 16. Negatif 2 dikali 9 per 16. Ketemunya negatif 18 per 16. Disederhanakan menjadi negatif 9 per 8. Kemudian ditambah 3 kali 3 per 4, 9 per 4 ditambah 5. Kita samakan penyebutnya, ini menjadi 16 per 8, ini menjadi 40 per 8, sehingga diperoleh negatif 9 per 8 ditambah 18 per 8 ditambah 40 per 8 diperoleh Y sama dengan 49 per 8. Jadi titik puncak grafik Y sama dengan negatif 2x kuadrat plus 3 plus 5 adalah 3 per 4, 49 per 8. Demikian anak-anak cara mencari titik puncak grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu saja materi pertemuan kita pada video kali ini, yaitu tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Mudah-mudahan kalian mampu memahami materi dengan baik. Dan untuk mendapatkan latihan soal, silakan kalian masuk ke e-learning madrasah, masuk menu CPT dan kerjakan latihan soal yang sudah ada di sana. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik. Demikian anak-anak materi yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Saya Ri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.